ini milik Allah. Alladzina fadola yang memberi keutamaan, apaan tadi memberi anugerah, apaan tadi Bani Adama ada Bani Adam atas anak cucu Nabi Adam bililmi dengan ilmu wal amali dan mengamalkan ilmu ala jami'il alami mengalahkan atas semua alam wassalatu ada pertambahan wa ta'lim wassalamu ada Muhammadin atas Nabi Muhammad sayyidil arabi yang menjadi pimpinan orang Arab wal ajami dan orang selain Arab, wal ajami dan orang selain Arab, wa ala alihi dan atas keluarga Nabi Muhammad wa ashabihi dan sahabat Nabi Muhammad ya nabi ya Nabiil ulumi yang menjadi sumber ilmu, beberapa ilmu yang menjadi sumber ilmu, wal hikami dan beberapa hikmah. Jadi segala puji tetap milik Allah. Allah itu zat yang memberi anugerah, memberi kehebatan, memberi anugerah kepada siapa? Kepada sampean-sampean ini, anak cucu Nabi Adam. Tapi anak cucu Nabi Adam yang model apa? Yang model apa? Bil ilmi. Dengan ilmu. Maka orang itu kalau sudah punya ilmu, Allah memberikan anugerah. Maka jangan malas-malas di pondok, banyak-banyak belajar. Allah akan memberikan anugerah, akan memberikan keutamaan kepada anak-anak cucu Nabi Adam dengan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ya sulit untuk mendapatkan keutamaan. Dan kepada orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu wal amali, pengamal ilmu, dan itu bisa mengalahkan alam semesta. Maka orang punya ilmu itu lebih mulia. Sampai-sampai di dalam ayat suci Al-Quran, ketika Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Malaikat saja kalah setelah Nabi Adam diajarkan ilmu. Lah ini apa lagi yang mau kita cari? Ilmu. Makanya kumpul di pondok pesantren, anak-anakku sekalian, santri-santri semuanya, ayo belajar yang banyak. Jadikan orang yang
pintar agama, nanti oleh Allah sampai akan diberi keutamaan, akan diberi anugerah. Orang itu dikasih anugerah hanya sebatas kertas, anugerah yang diberikan kepada yang bernama Muhammad Zindan atas prestasi hafal. Ini langsung dari Allah. Itu baru sesama manusia bangganya sudah luar biasa. Diceprat, saya foto, sahabat Facebook. Dia tahu. Nah ini orang yang punya ilmu itu dan orang yang bisa mengamalkan ilmu itu, Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Maka dari itu santri-santri jangan banyak gurau, di pondok itu banyak belajar. Nggih, paham nggih? Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Jangan capek-capek bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sebagai pemimpin orang-orang Arabi wal ajami, dan pemimpin kepada selain orang-orang Arab, Inggris, Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, Brunei, Cina, Hong Kong, dan yang lainnya. Islam itu tersebar terhadap seluruh penjuru dunia. Ya, anak-anak ya, ayo belajar, ayo kita besarkan agama Islam. Kita harus bangga dengan agama Islam, kita harus senang untuk menyebarkan agama Islam. Caranya harus pintar agamanya. Harus pintar agamanya. Kalau nggak pintar agamanya, nggak mungkin kita itu akan bisa menyebarkan agama. Terutama bacaan Al-Qur'annya, ya. Nabi Muhammad itu menjadi sumber ilmu dan hikam, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu hikmah, ilmu yang bisa bermanfaat. Apa yang enggak ada? Kalau di zaman Nabi Muhammad, orang mau berbisnis itu dia harus mengerti tentang ilmu bisnisnya. Bahkan diharamkan untuk berbisnis kalau dia belum mengerti tentang ilmu bisnis. Itu di zaman Nabi. Ya. Yang ganti. Ayo. Boleh. Baca. Ayo cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Dan di dalam setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalatu ala Muhammadin sayyidil Arab. Falamma rahim, di dalam ketika melihat siapa saya Kathiran terhadap orang banyak min talibil ilmi min tullabil ilmi dan beberapa orang-orang yang mencari ilmu tullab fi zamanina, di dalam zaman kita yajiduna bersungguh-sungguh siapa tullab ilal ilmi terhadap ilmu mala yasiduna, dan tidak sampai siapa tullab ilmi
dan menyebar. Nasrun shin tersebar. yuhramuna Dihalang-halangi siapa pula. lima Karena karena bahwasanya sudah menilai atau ini keliru siapa tunda menilai tolong ikut terhadap beberapa jalan ilmu wataraku dan meninggalkan siapa tunda menilai sarah itu ada beberapa syarat-syarat. Jadi pada malam itu kasran itu nabi ini kata Kiai Musonif, saya banyak melihat para santri-santri yang mencari ilmu di zamanku, kata beliau, mereka sudah bersungguh-sungguh serius terhadap belajar ilmu. Ongkuan, saya cari ongkuan. Yang belajar ilmu serius. Tetapi wala yasin, mereka tidak sampai. Apalagi yang tidak serius. Yang serius, la yasin tidak sampai. Tidak ada atau tidak sampai dari manfaat buah-buah itu tidak. Makanya kalau kepengen dapat ilmu itu ya manfaat ilmu harus bisa membahagiakan hati gurunya. Caranya jangan suka melanggar. Jangan melawan aturan. Pamit betul-betul, jangan suka melanggar supaya mendapatkan manfaat ilmu, barokah ilmu, buah dari ilmu. Orang itu biasanya enggak manfaat gara-gara dia tidak mendapatkan ilmu yang barokah. Kenapa? Karena suka melanggar. Cek suka melanggar. Pamit betul-betul supaya tidak sakit hati. Karena nanti akan menyakiti hati gurunya, menyakiti hati kiainya ya. Naudzubillah. Buah ilmu itu apa? Al-amalu bihi wan nasr. Al-amalu bihi yaitu bisa mengamalkan ilmu, menjaga lisan, menjaga kaki, menjaga tangan, digunakan untuk kebaikan. Jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Diam di pondok pesantren jangan sembarangan. Ada aturan yang harus diikuti. Supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Menyebarkan ilmu ya. Nasrun. Nah, santri-santri itu kadang dihalangi. Kenapa yuhramuna ma'anam ahtak tariqahu wa tarak syara'itahu? Para santri itu ditutup atau dihalang-halangi, barokah ilmunya ditutup karena bahwasanya santri itu salah caranya, torohimnya, jalan belajar ilmunya keliru, dikasih tahu dengan ustaznya melawan, dikasih cara yang baik dilawan dan diikuti, disuruh hafalan malah ngiler jailah ya, apa namanya gurau tok, dikasih hafalan disuruh ngapalin
5 nadom saja kadang seminggu malas. Ya repot. Ya. Maka jangan sampai salah jalan. Dikasih jalan yang benar, cari jalan semak-semak belukang. Kan jangan sampai jadi kaki setan. Ya. Santri-santri belajar menjadi santri yang takzim, menjadi santri yang taat. Taat itu di depan, di belakang sama tantuk. Namanya taat. Nanti mentang-mentang dada ustaznya kemudian semau idewi. Akhta tara'iqah, salah. Jalannya salah. Enggak benar. Nauzubillah. Wa taraku salah. Dan dia meninggalkan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Maka jangan meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan. Orang itu mau bisa baca kitab, syaratnya harus sering membaca kitab. Harus membayangkan, oh kawan saya bisa berangkat lomba ke tingkat provinsi. Oh kawan saya bisa ikut lomba ke tingkat nasional. Oh kok bisa ya guru saya kok pintar sekali baca kitabnya. Ditanyakan trik untuk bisa baca kitab. Nah itu yang harus ditanyakan. Tanyakan kok bisa pintar baca kitab. Waktu di pondok Ustaz Malik sampai nih pintar baca kitab, kenapa caranya? Harus tahu teorinya itu seperti apa. Ya, kalau enggak nanya, ya sampai kapan ya enggak tahu. Naudzubillah. Wa kullu man, adapun setiap orang atau yang keliru siapapun atau riko terhadap jalan dollah ini kesasar siapapun wala yanan dan tidak mendapatkan siapapun al maksud terhadap maksud atau tujuan qallah awjal. Qallah sama saja sedikit apa al maksud, awjallah atau agung apa al maksud. Setiap orang yang salah jalan itu ya pastinya enggak benar. Orang itu kalau sudah salah jalan pastinya keliru, kesasar. Ya. Orang itu kalau sudah salah teorinya pastinya dia tidak benar. Maka kalau nggak benar ya jangan diikuti. Pura-pura cukup minta ke jeding, yupra ke jeding, diuprahi ke kamar WC, kamar mandi, pergi ke WC sebelah sini, pergi ke kantor tak ada mana. Itu nakal. Itu jalannya salah. Kalau sudah salah, ya dollah, kesasar. Dia akan sesat. Kalau sesat jangan diikuti. Kalau ada kawan yang menjadikan santan sesat, jangan diikuti. Ada kawan ngajak sampean bolos, ngajak anak kamu, itu sesat. Kalau sudah sesat, ya jangan diikuti, namanya sesat. Sesat kita pada dablek, pada sama bodoh. Akhirnya sesuatu yang harusnya tidak dilakukan bisa dilakukan, akhirnya semakin salah. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Ayo belajar dewasa, punya akal itu gunakan. Ya nak ya. Kenapa? Kullu man akhta at-tariqah dhallah. Kalau sudah enggak benar, kalau sudah sesat, la yanalul maksud qallah awjal. Berarti dia itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dituju. Siapa yang ingin kaya tapi kerjanya tidur, tetap kerja. Ya, sampai biru dia tarik kita. Ya enggak? Orang itu
kepengen kaya pastinya kalau ya orang itu kepengen adil, kepengen pintar agama pastinya belajar. Orang itu kalau kepengen bisa Quran ya banyak membaca Al-Quran. Harus seperti itu. Kalau enggak ya salah. A'udzubillahi min Allah itu maka menghendaki siapa saya, wa ahbabtu dan senang cinta siapa saya, an ubayyina terhadap menjelaskan siapa saya, lahu terhadap tundang ilmi, tariqat ta'allumi terhadap jalannya sinau atau belajar. Tariqat ta'allumi terhadap jalannya sinau atau belajar. Ala atas perkara ra'aitu yang melihat siapa saya fil kutubi di dalam beberapa kitab. Wa sami'tu dan mendengar siapa saya min asatidhi dari beberapa ustaz-ustaz saya. Ulil ilmi, beberapa yang mempunyai ilmu, wal hikam dan beberapa ilmu-ilmu yang hikmah atau ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak ada lain wajah kata mengharapkan al-du'a terhadap doa terhadap saya, minal muhibina dari orang-orang yang cinta, senang, fihi di dalam fihi di dalam minal muhibin fihi di dalam al-mukhlis raja'an karena mengharapkan doa terhadap doa terhadap saya, minal muhibin dari beberapa orang yang senang atau cinta fihi di dalam tolak ini al-mukhlisina beberapa yang membersihkan orang-orang yang ikhlas bil fauzi dengan mendapatkan wal khalasi dan selamat fi yaumiddin di dalam hari kiamat, fi yaumiddin di dalam hari kiamat, fi yaumiddin di dalam hari kiamat. Ba'da mastakhartu di dalam setelah bahwasanya mencari kebaikan siapa saya, Allah terhadap Allah, fihi di dalam bayan. Berarti minal raghibin dari orang-orang yang senang, fihi di dalam ubayyina lahum tariqat ta'allum itu. Fihi di dalam ubayyina lahum tariqat ta'allum. Maka dari situ Kiai Musonif ini mempunyai sebuah keinginan dan senang untuk menjelaskan kepada para santri-santri jalan sinau teori belajar yang benar, ya, atas perkara yang dilihatnya di dalam beberapa kitab dan mendengarkan dari para guru-gurunya yang mempunyai ilmu dan beberapa ilmu hikmah. Tidak ada lain, tujuannya karena mengharapkan doanya, mengharapkan doa, mendapatkan keberuntungan, keselamatan. Orang itu tidak ada lain yang diharapkan pengen selamat. Selamat dari apa? Dari api neraka. Dari api neraka. Siapa yang kepengen gak selamat? Ada? Hah? Ada yang kepengen gak selamat? Semuanya kepengen selamat. Semoga santriku jadi santri yang diselamatkan oleh Allah. Amin Allahumma selamat, dan dikayakan imannya, dikayakan ketakwaannya, dikayakan kesehatan, zahir batin, ruh jasadnya, dan dikayakan ilmu-ilmu barokah dan jadikan orang-orang sukses nantinya. Dan dikayakan harta untuk ibadah. Amin Allahumma. Wallahu a'lam. Semoga manfaat barokah ilmunya di sini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana